سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه والمقالة الثامنة عشرة dan maqalah ataupun ungkapan yang ke-18 kila dikatakan man taraka dzunuba raqqa qalbuhu. Barang siapa yang meninggalkan dosa, maka hatinya akan lembut. Maka akan lembut hatinya. Fayaqbalun nasihata wa yakhsha'u laha. Maka orang yang meninggalkan dosa akan mudah dalam menerima nasihat dan khusyuk ataupun penuh perhatian dalam nasihat tersebut. Jadi menerima atau tidaknya seseorang terhadap nasihat, keras atau lembutnya hati seseorang itu tergantung sejauh mana dia meninggalkan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang itu meninggalkan dosa-dosa, maka semakin orang itu hatinya lembut dan dia akan mudah dinasihati. Jadi kalau keras kepala, susah diajak untuk kebaikan, maka sudah bisa ditimbang bahwa hati orang yang seperti itu kondisinya keras dan kemungkinan terlalu banyak dosa yang dilakukan. Wa man tarakal harama fil mat'umi wal malbusi wa ghairihima wa akala al halala saffat fikratuhu. Dan barang siapa meninggalkan perkara haram, entah perkara haram itu dalam bentuk makanan atau perkara bentuknya pakaian atau perkara haram itu bentuknya selain daripada makanan dan pakaian. Banyak. Ada duit haram, ya. Apalagi kendaraan haram, ya banyak kerjaan haram. Jadi pokoknya sesuatu yang dihukumi haram, ketika kita mampu meninggalkannya, maka soffat fikratuhu, akan jernih pikirannya. Ya. Jadi kemungkinan ketika pikiran kita ini kotor, pikiran kita ini enggak lempeng gitu. Ya. Susah diajak lempengnya, susah diajak mikir kebesaran Allah ataupun tanda-tanda keagungan Allah. Barangkali masih ada, entah itu pekerjaan, entah itu makanan, entah itu pakaian yang kita pakai itu datangnya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tinggal kita muhasabah. Kenapa kok kayaknya pikiran ini ruwet gitu, susah, enggak tenang, enggak jernih, keruh. Berarti sekarang sudah bisa nih kita masing-masing mentelaah apa yang kita makan, apa yang kita pakai, pekerjaan yang kita jalani, ya. Sudahkah itu sesuai dengan apa yang dibolehkan oleh syariat, atau ternyata kita masih memakan ataupun menjalankan sesuatu yang ternyata diharamkan, sehingga pikiran kita tidak jernih, keruh, ruwet, mikir yang benar susah, pikirannya, bawaannya ngarah ke yang enggak benar mulu. Kita muhasabah, ya. Ketika sudah kita muhasabah, oh ternyata kerjaan kita enggak benar, atau oh ternyata yang kita makan ini haram,
Sanggupkah kita itu meninggalkannya? Ya. Jadi sekali lagi bahwa ini kitab itu sebagaimana di awal disampaikan adalah berisi tentang nasihat-nasihat untuk bagaimana caranya kita bisa mempersiapkan diri menghadapi hari pembalasan, ya. Hari berikutnya. Bagaimana pikiran yang jernih itu? Yaitu pikiran yang memikirkan masnu'atillahi ta'ala ad-dalati ala ihya'illahi ta'ala al-khalqa ba'dal mauti wa ala wahdatihi ta'ala wa qadratihi wa ilmihi. Pikiran yang jernih itu adalah pikiran yang mampu memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala, yang menunjukkan atas kekuasaan Allah Ta'ala, yang menghidupkan makhluk setelah mati, dan atas keesaan Allah Ta'ala, kemahakuasaannya dan kemahatauannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pikiran jernih itu pikiran yang mampu memikirkan begitu luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi enggak boleh ngelihat sesuatu yang luar biasa itu ingatnya Allah, ya. Ngelihat badan sehat, Allah. Makanan enak, Allah. Ini semuanya Allah, ya. Jadi pikirannya itu jernih aja gitu, ya. Enggak ngerasula mulu, ya. Ngerasula, ngedumel, ngeluh gitu, ya. Wa dzalika bi an ta'ammala bi fikrihi wa tadabbara bi aqlihi anna Allah khalaqahu min nutfatin fir rahmi faj'alaha 'alaqatan thumma mudghatan thumma khalaqa minha lahman wa 'azman wa 'uruqan wa a'saban wa syaqqa laha sam'an wa basaran wa a'dha'an. Hal itu dilakukan dengan cara memikirkan dengan pikirannya dan merenungkan dengan akalnya bahwasanya Allah telah menjadikannya dari air mani di dalam rahim. Lalu air mani itu Allah jadikan segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian Allah menjadikan darinya daging, tulang, urat, syaraf, dan Allah menumbuh kembangkan baginya pendengaran, penglihatan, dan anggota tubuh yang lainnya. Jadi mentafakuri proses penciptaan makhluk. Salah satunya adalah yang bernama manusia, ya, yang awalnya dari saripati tanah, dari sperma, kemudian terus menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian bentuk tulang, bentuk anggota tubuh yang lainnya, pendengaran, penglihatan. Itu jernih pikirannya memikirkan betapa agungnya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma sahala al-huruja lil janini min batni ummihi wal hamat irtidad as-sadyi wa ja'alahu fi awwal al-amri bil asnanin thumma ambata lahu al-asnan thumma asqataha wa azalaha 'inda 7 sinina thumma 'adaha marratan ukhra. Kemudian Allah memudahkan keluarnya janin dari perut ibunya, mengilhaminya dengan ingin dia itu meminum ASI daripada ibunya, dan menjadikannya di awal pembentukan tanpa mempunyai gigi. Kemudian Allah menumbuhkan gigi untuknya. Itu jadi hal-hal yang mestinya kita pikirkan gitu, kita renungi, kok bisa gitu. Ya, urutan-urutannya sampai bisa begitu, sedemikian rupa. Kemudian Allah mencopot giginya dan menghilangkan giginya ketika ia berusia 7 tahun. Kemudian Allah mengembalikannya pada kali yang lain, ya. Jadi gigi itu 7 tahun copot, kemudian tumbuh lagi. Jadi ini proses-proses yang sudah Allah tetapkan terhadap manusia. Wa ja'ala Allah Ta'ala ahwal al-'abdi mutaghayyiratan min sigarin ila kibarin wa min syababin ila haramin wa min sihhatin ila saqamin wa ja'ala al-'abda kulla yawmin yanamu wa yastayqidhu. Dan Allah Ta'ala menjadikan hal-hal keadaan seorang hamba mengalami perubahan-perubahan dari kecil ke dewasa, dari muda ke tua, dari sehat ke sakit, dan menjadikan seorang hamba setiap hari bisa mengalami tidur dan terjaga. Itu semuanya karunia Allah, ya. Jadi nggak bisa kita melek terus atau tidur terus, ya. Semuanya sudah Allah tetapkan.
وكذلك شعوره وأظفاره كلما سقط منها رجع إلى ما كان وكذلك الليل والنهار يتوابان كلما ذهب أحدهما جاء الآخر وكذلك الشمس والقمر والنجوم والسحاب والمطر كلها تجيء وتذهب وكذلك القمر ينمحك كل شهر ثم يتكامل ثم ينمحك. Demikian juga rambut dan kukunya. Setiap kali ada yang copot, maka akan kembali tumbuh ke keadaan semula. Demikian juga malam dan siang. Keduanya saling bergantian. Setiap kali pergi salah satunya, maka akan datang yang lain. Demikian juga matahari, bulan, bintang, ya, awan dan hujan masing-masing selalu datang dan pergi. Itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bulan, sirna setiap bulan, kemudian sempurna, kemudian sirna kembali. Wa kadzalikal kusufu lisyamsi wal qamari haitsu yadhhabul daw'u minha thumma ya'udu wa kadzalikal ardu takunu yabisatan thumma yumbitu Allahu fiha an-nabat thumma yudhhibu minha fata'uda yabisatan thumma tambutu marratan ba'da ukhra. Demikian juga bumi keadaannya gersang, kemudian Allah numbuhkan di atasnya segala macam tumbuhan, kemudian membuatnya hilang, lalu bumi itu kembali menjadi gersang, kemudian tumbuh kembali berulang kali. Ya, itu semua sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falladzi qadara ala dzalika kullihi qadirun ala ihya'il mauta ba'da fanaihim fil ardh. Suatu yang mampu melakukan semua hal itu adalah zat yang mampu menghidupkan semua yang mati setelah kepunahan mereka di muka bumi ini. Jadi pada akhir nanti semua mati, maka Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan kita kembali. Ya. Fa'alal 'abdi ay yukthiral fikra fi dzalika hatta yaqwa imanuhu bil ba'tsi ba'dal mauti wa ya'lama anna Allah yab'atsuhu wa yujazihi bi'amalihi. Karena itu seorang hamba harus banyak memikirkan mengenai hal tersebut sehingga imannya menjadi kuat dengan adanya hari kebangkitan setelah kematian, dan ia harus meyakini bahwasanya Allah akan membangkitkannya dan dia akan membalas segala amal perbuatannya. Ya, jadi dengan kita memikirkannya proses tadi manusia, bagaimana tumbuhan, bumi, alam semuanya silih berganti begitulah seterusnya, maka kita pun harus meyakini bahwa ketika kita mati, Allah mampu untuk membangkitkan kita lagi untuk membalas amal-amal yang pernah kita lakukan di muka bumi ini. Jadi adanya tafakur ini harapannya keimanan kita bertambah. Fa'ala qadri quwwati imanihi bidzalika jazatahidu fit ta'ati wajtinabil mukhalifati lisyar'i. Berdasarkan ukuran kekuatan imannya terhadap hal tersebut, maka ia akan bersungguh-sungguh menjalani ketaatan dan menjauhi segala hal yang bertentangan dengan syariat. Jadi kalau sumbernya apa tadi? Sumbernya adalah ketika kita mampu menjauhi perkara yang haram atau menjauhi dosa-dosa, maka kita akan mampu mentafakuri apa yang ada di alam ini sehingga iman kita bertambah. Ketika iman kita bertambah, maka kita akan mampu untuk menghindari hal-hal yang menyalahi syariat Islam. Sumbernya dari apa, Pak? Gara-gara makanan haram. Ya, pakaian haram. Kalau sudah itu kena, susah, kesononya udah gak bisa. Ya, bagaimana bisa mentafakuri ayat-ayat Allah, gitu, ayat-ayat kauniyah, apa yang terjadi pada dirinya, orang dia masih bergelimang dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gak bisa. Maka para ahli tasawuf, ahli thariqah, kalau kita ingin bisa menuju Allah, maka lepaskanlah segala sesuatu yang dapat memberatkan atau menghalangi kita untuk menuju ataupun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu saja pengajian kita pada malam hari ini. Ada hikmahnya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kehilapan pribadi, mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bita'allumi, tawassalna bita'limi, anta rizqana wasi'a wa anta rizqa amanna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.